Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channel ini, Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Kang Aris dengan judul Lereng Selatan Merapi, sebuah tragedi gunung meletus di tahun 2010. Tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Gas. Waktu itu Mas Aris ini sedang duduk di posko utama BNPB yang berada di Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Aris ini sedang bertugas di sana karena waktu itu Merapi ini dengan status siaga. Sambil mengingat kejadian yang memilukan 10 tahun yang lalu yang menimpa warga sekitar lereng Merapi, begitu pula mengingat tentang perjuangan para relawan. Sungguh tak disangka, semua relawan dari manapun tergerak hatinya hanya untuk bersinergi membantu para warga. Sungguh mulia hati mereka. Tepatnya saya duduk sambil memandang gunung nan indah ini, sambil ngopi bersama para tim SAR, TNI, Polri, ataupun relawan yang sedang bertugas di sini karena kondisi Gunung Merapi yang sedang meningkat sejak bulan lalu. Mohon doanya semoga lekas membaik dan semoga diberi ketabahan untuk para pengungsi di berbagai lereng selatan Merapi. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguak luka dan duka warga kawasan lereng Gunung Merapi lainnya, ataupun juga tidak didedikasikan untuk menghormati para pelaku operasi evakuasi semata, ataupun hanya melihat sebelah mata terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam proses operasi evakuasi. Namun, cerita ini diharapkan dapat menjadi bagian yang melengkapi pelajaran yang didapatkan dari peristiwa erupsi Merapi tahun 2010, sehingga ke depan dapat dijadikan penanda dalam upaya memperbaiki pelaksanaan sebuah operasi evakuasi warga lereng Gunung Merapi secara terus-menerus seperti hari ini tepat 10 tahun pasca erupsi. Tulisan ini hanyalah sebutir pasir dari pantai tujuan yang hendak dicapai, yaitu keselamatan warga lereng Gunung Merapi beserta kekayaan yang dimilikinya. Rabu tanggal 27 Oktober 2010, sekitar jam 04.15 pagi waktu Indonesia Barat. Seusai briefing SRU atau yang disebut Search and Rescue Unit, sekitar 33 orang elang. Nah, jadi elang ini kita namakan orang yang tidak mau disebut namanya, jadi kita pakai nama elang. Sekitar 33 orang elang berangkat dari posko operasi di Dusun Pangkurjo, Desa Umbulharjo, menuju pemukiman Kinarjo untuk melakukan evakuasi yang kesekian kalinya pasca erupsi Gunung Merapi sehari sebelumnya. Tim evakuasi berangkat dengan menggunakan alat transportasi seadanya. Ada sebuah sepeda motor yang digunakan untuk bertiga, dan ada pula sebuah mobil sedan serta mobil rescue yang ditumpangi 2 kali kapasitas normal. Selama sekitar 20 menitan, debu vulkanik yang menutup jalan berterbangan. Limbas roda kendaraan juga memperlambat laju kendaraan, bahkan beberapa sepeda motor dan sebuah mobil terseok-seok. Lapisan debu semakin tebal sepanjang perjalanan hingga mendekati pemukiman Kinarjo. Bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk menembus medan yang 12 jam sebelumnya terkena material erupsi Merapi. Setelah memarkir kendaraannya menghadap ke selatan dan tanpa mencabut kunci kendaraan,
Semua anggota SRU tim evakuasi berkumpul di titik koordinasi di persimpangan antara jalan aspal dari pertigaan menuju jalur pendakian dengan jalan dusun dari Kali Kuning menuju ke pemukiman Kinarjo. Briefing akhir dan check-in akhir peralatan dilakukan oleh Elang 1 dan Elang 2 selaku komandan operasi, dan diakhiri pesan untuk berhati-hati karena area pemukiman masih diselimuti material erupsi dan kondisi rumah warga yang rentan runtuh. 3 SRU kemudian bergerak ke 3 sasaran yang berbeda. Sasaran SRU pertama adalah Masjid Al-Amin dan rumah kediaman Mbah Marijan. Kemudian SRU 2 menuju rumah-rumah yang berada di bawah rumah Mbah Marijan, dan SRU ketiga menyisir rumah warga yang berada di atas rumah Mbah Marijan. Elang 1 akan mengkoordinasi pergerakan seluruh SRU dari titik koordinasi dengan ditemani Elang 2 yang memegang radio komunikasi handy-talkie atau HT yang memantau dinamika aktivitas Gunung Merapi. Sekitar jam 04.50, SRU 1 dan SRU 2 meluncur bersamaan ke pemukiman Kinarjo, sedangkan SRU 3 mulai menuju ke atas. Sungguh pemandangan yang tak terperikan menyaksikan kondisi pemukiman yang menjadi tempat favorit bagi pecinta alam Yogyakarta tersebut. Sebagian besar bangunan, rumah, dan pepohonan yang berada di sekitarnya rubuh dan diselimuti debu vulkanis. Para elang pun harus ekstra hati-hati melewati rerumpuhan pepohonan. Di beberapa titik masih terlihat api yang menyala. Kinarjo 27 Oktober 2010 jam 04.56 pagi waktu Indonesia Barat. Tak berapa lama SRU 1 menemukan sebuah jenazah di bawah kediaman Leudi. Jenazah segera dimasukkan ke dalam kantung jenazah yang sudah disiapkan setelah teridentifikasi sebagai salah satu keluarga Leudi. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia berpacu dengan ketidaktahuan aktivitas Gunung Merapi, jenazah segera dirapikan ke ataupun dan dibawa ke titik koordinasi. Sejurus kemudian, sebagian elang yang tergabung dalam SRU 2 yang dipimpin oleh Elang 3 melakukan penyisiran di sekitar kediaman Mbah Marijan. Sedangkan sebagian elang lainnya melakukan penyisiran di Masjid Al-Amin yang masih tegak berdiri, namun sebagian gentengnya sudah rusak. Elang 4 segera menuju gandok rumah Mbah Marijan. Gandok adalah ruang penghubung yang biasanya terdapat rumah masyarakat Jawa tradisional. Di rumah Mbah Marijan, gandok menghubungkan ruang tamu dan dapur keluarga. Dan benar, Mbah Marijan ditemukan di gandok dalam keadaan sudah meninggal dengan posisi sujud menghadap ke selatan. Al-Fatihah untuk Mbah Marijan. Jam menunjukkan sekitar pukul 5 lebih sedikit. Seketika kalimat tauhid pun menggema di bekas ruangan berukuran sekitar 3 meter kali 4 meter tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Identifikasi segera dilakukan, mulai dari pakaian, berubah baju batik dan sarung hingga ciri-ciri fisik Mbah Marijan. Positif Mbah Marijan, kondisi fisik Mbah Marijan relatif masih bagus dan mudah dikenali. Bahkan tidak ada luka bakar seperti layaknya jenazah yang lain yang terkena material erupsi. Dipimpin oleh Elang 4, evakuasi segera dilakukan dengan menyingkirkan
batang pohon berdiameter sekitar 30 cm dan puing-puing reruntuhan dinding di sisi utara rumah beliau serta perabot rumah tangga. Jenazah kemudian dimasukkan dalam kantung jenazah yang sudah disediakan dan segera dibawa keluar dengan diiringi alunan kalimat tauhid tim evakuasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenazah Mbah Rican dan jenazah beberapa warga Kinaharjo yang ditemukan segera dibawa ke titik koordinasi. Keindahan matahari yang mulai menampakkan diri dengan semburat warna merahnya tak mampu menggantikan pemandangan Kinaharjo di pagi itu. Pagi yang biasanya indah dan ketenangan alam khas Kinaharjo sama sekali sirna dan tidak tergantikan dengan pemandangan yang luar biasa bagi nalar manusia. Terlihat Elang 5 terduduk dan mencoba menahan air mata melihat Kinaharjo pagi itu. Tak berapa lama, Elang 6 datang menghampiri dan merangkul, kemudian mengangkat tubuh Elang 5 yang terduduk tak berdaya. Beberapa kata meluncur dari Elang 6 yang ditujukan kepada Elang 5. Elang 5 kemudian bangkit dan bersama Elang 6 segera menyusul elang-elang lainnya untuk menuju titik koordinasi. Kinaharjo, 27 Oktober 2010, jam 05.12 pagi. Di titik koordinasi, kantung jenazah Mbah Marjan sudah dimasukkan ke sebuah mobil dan kemudian ditutup dengan sebuah mantel jas hujan warna biru. Tak berapa lama, mobil tersebut segera meluncur turun menuju rumah sakit dengan ditemani beberapa elang. Sedangkan beberapa jenazah lainnya sedang dimasukkan dalam sebuah mobil ambulan. Kerumunan orang di titik koordinasi semakin banyak, terutama warga Kinaharjo yang naik kembali untuk memastikan keberadaan dan keadaan saudara mereka. Beberapa warga terduduk lesu setelah mengetahui ciri-ciri fisik jenazah yang sudah berada di titik koordinasi. Sebagian lainnya berwajah tegang, menunggu kabar dari Seru 3 yang masih melakukan pencarian korban. Bahkan ada beberapa warga yang kemudian ikut menyusul ke atas. Sementara itu, sebagian elang dari Seru 1 dan Seru 2 segera membantu pencarian. Sasarannya adalah rumah warga yang berada di barat titik koordinasi menuju Kali Kuning dan kemudian bergerak ke atas. Sebagian lainnya membantu membawa kantung jenazah dan menyusul Seru 3 yang saat itu sudah berada di pemukiman yang berada di sekitar jalur pendakian. Elang 7 dan Elang 8 yang hendak menyusul rombongan Seru 3, tiba-tiba Elang 1 menghentikan mereka. Kalian berdua ke atas saja sisir jalan ini dan rumah di sekitarnya. Siap, sahut Elang 7 dan langsung merubah arah langkah kaki. Mereka menyisir satu persatu rumah. Rumah pertama kosong, rumah kedua kosong. Di dalam rumah ketiga, ternyata mereka menemukan 3 warga yang sudah meninggal. Dikarenakan tidak membawa kantung jenazah, maka mereka memberi marker di jalan agar ada yang melihat jenazah tersebut. Kamu naik saja, saya akan turun mengambil kantung jenazah. Siapa tahu masih ada korban yang masih hidup, pinta Elang 7 kepada Elang 8. Oke. Elang 8 pun menyahut dan mereka pun berpisah. Kinaharjo, 27 Oktober 2010, jam 05.43 pagi. Sesampai Elang 7 di titik koordinasi, ternyata semua kantung jenazah sudah terpakai. Bahkan 2 dari 6 jenazah dibungkus dengan menggunakan selimut seadanya. Elang 7 pun menyampaikan informasi kepada Elang 1 bahwa tim yang berada di
di atas membutuhkan tambahan kantung jenazah untuk evakuasi korban. Setelah berdiskusi, elang satu berkata, "Oke, kalau begitu, ambil sarung, jarik, atau apapun untuk dijadikan alas dan selimut penutup jenazah sebanyak-banyaknya." Kepada beberapa orang yang sudah berada di sekitar titik koordinasi, "Ayo mas, kamu aku bantu. Keluarkan jenazah ini dan kantungnya bisa kamu bawa ke atas," ucap elang satu kepada elang tujuh. Elang tujuh pun tertegun dan terdiam beberapa saat. Mungkin bimbang di antara dua kondisi yang tidak sama enaknya. Akhirnya elang tujuh mengikuti perintah tersebut, mengeluarkan jenazah dari kantung, lalu meletakkannya kembali dan menutup dengan lembaran kain seadanya. Elang tujuh kembali menyusul ke atas dengan membawa 3 kantung jenazah dan mengajak 2 elang lainnya. Di perjalanan, elang tujuh beriringan dengan seseorang yang tampaknya warga dusun Kinaharjo. Elang tujuh pun memberanikan diri untuk bertanya, "Dalam jenengan pundi mas?" Orang tersebut lalu menoleh dan menjawab, "Wonten inggil mas." "Lan jenengan ajeng menopo?" serga elang tujuh. "Madosi tiyang sepuh kula mas," tukas orang tersebut. Elang tujuh kemudian memutuskan untuk menyerahkan kantung jenazah kepada 2 elang lainnya dan menyertai orang tersebut naik ke atas. Rupanya nama warga tersebut adalah Suparman, sebut saja begitu. Setelah berjalan kira-kira 5 menit, tiba-tiba Mas Suparman ini berlari tergesa-gesa. Ternyata dirinya melihat 3 kantung jenazah yang diletakkan berjajar di ujung pandangan mata elang tujuh. "Mas, niki sinten mawon? Piantun pundi mawon?" cecar Mas Suparman seketika kepada salah satu elang yang berada di lokasi. Belum sempat dijawab, Mas Suparman segera membuka kantong jenazah. Seketika dirinya terduduk lemas. "Mas, niki wong tua kula," ucapnya sambil menoleh ke elang tujuh. Air mata Mas Suparman pun tumpah. Elang tujuh menghampiri dan duduk di sebelahnya. Sejurus kemudian elang tujuh merangkul Mas Suparman. Kemudian terdengar beberapa kalimat meluncur dari elang tujuh dan selanjutnya terdengar ucapan basmalah. Kedua orang tersebut mengucapkan surat Al-Fatihah dengan kepala sama-sama tertunduk. Al-Fatihah. Tiba-tiba elang tujuh berteriak, "Hei mas, jangan ambil gambarnya, jangan!" Seraya mengangkat tangan lurus ke depan kepada seseorang yang sedang meng-shoot peristiwa yang dialami Mas Suparman. "Loh, kok nggak boleh? Ini kan," jawab si kameramen. Belum selesai si kameramen berucap, "Ambil yang lainnya saja, ini bukan komoditas," serga elang tujuh. "Atau kalau mau ambil, awek dhewe senggel dhisik," tambah elang tujuh dengan nada yang lebih ketus. Akhirnya si kameramen memilih pergi. Belakangan diketahui bahwa si kameramen merupakan wartawan dari salah satu stasiun TV nasional yang entah berhasil menyelundup atau diselundupkan. Dan pertimbangan elang tujuh melarang wartawan tersebut adalah kekhawatiran bahwa rekaman tersebut akan menjadi bahan eksploitasi berlebihan terhadap momen kesedihan warga Kinaharjo.